Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo anak-anakku yang cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tema 6, panas dan perpindahannya, pada subtema 1, suhu dan kalor, dan kita sudah sampai pada pembelajaran kelima. Anak-anakku yang cerdas, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musala. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk salat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan salat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda. Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh. Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur. Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh. Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh. Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat. Anak-anakku yang cerdas, menurut kalian, manakah yang lebih cepat mendidih, panci A atau panci B? Sekarang, mari kita bantu Siti untuk menemukan jawabannya. Untuk menemukan jawabannya, mari kita jawab terlebih dahulu beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Panci A memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan panci B. Soal yang kedua, manakah panci yang berisi air lebih banyak? A atau B? Panci A berisi air lebih banyak. Soal yang ketiga, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Panci A akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya. Pertanyaan yang keempat, mengapa panci A membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendidih? Jawabannya, karena panci A memiliki air lebih banyak, sedangkan energi panas yang diberikan dari kompor pada panci A sama dengan energi panas yang diberikan dari kompor pada panci B yang memiliki air lebih sedikit. Soal nomor 5. Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jawabannya, semakin besar energi panas yang digunakan untuk mendidihkan air di dalam panci, maka suhu air di dalamnya semakin tinggi yang menyebabkan air tersebut cepat panas atau mendidih. Soal nomor 6. Apakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Kesimpulannya yaitu, pada peristiwa mendidihnya air menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius. Hal ini berarti kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Anak-anakku yang cerdas, dari beberapa kegiatan berikut,
manakah yang membutuhkan energi panas lebih banyak? Mengeringkan pakaian yang sangat basah atau mengeringkan pakaian yang setengah basah? Kegiatan yang membutuhkan energi panas lebih banyak adalah mengeringkan pakaian yang sangat basah. Kegiatan selanjutnya, mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis atau mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Kegiatan yang membutuhkan energi panas lebih banyak adalah mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Kegiatan selanjutnya, mengeringkan rambut panjang sehabis keramas atau mengeringkan rambut pendek setelah keramas. Nah, kegiatan yang membutuhkan energi panas lebih banyak adalah mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Anak-anakku yang cerdas, sekarang mari kita simak percakapan antara Siti dan Dayu. Siti berkata, "Aku baru menyadari bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Apa yang telah kamu pahami, Dayu?" Kemudian Dayu menjawab, "Pada peristiwa mendidihnya air juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius ya. Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Dayu. "Wah, aku juga penasaran. Apakah semakin tinggi suhunya, benda akan semakin panas? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat suhunya? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari?" Kemudian Dayu berkata, "Yuk kita cari tahu." Perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Akibat dari perubahan suhu, benda dapat mengalami pemuaian dan penyusutan. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, pemasangan kaca jendela. Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. 2. Pemuaian ban sepeda, motor, dan mobil. Mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Contoh yang ketiga, pemasangan kawat atau kabel listrik dan telepon. Kawat atau kabel telepon dan listrik dipasang mengendur dan tidak tegang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Contoh yang keempat,
pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Gelas kaca tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. 5. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas, rel tersebut tidak melengkung. 6. Penggunaan termometer. Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak. Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh. Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Anak-anakku yang cerdas, sebelumnya kamu telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu selendro dan pelok. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini. Anak-anakku yang cerdas, sekarang bersama temanmu, cobalah kalian nyanyikan salah satu lagu daerah yang berasal dari Jawa Barat yang bertangga nada selendro, yang berjudul Cincang Keling. Anak-anakku yang cerdas, setelah kalian menyanyikan lagu, coba kalian lengkapi tabel berikut ini. Nama lagu Cincang Keling, asal daerah Jawa Barat, tangga nada yang digunakan selendro. Kesan yang didapatkan pada saat mendengarkan lagu ini yaitu gembira. Berikut ini adalah arti lirik atau syair lagu Cincang Keling. Anak-anakku yang cerdas, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pada tema 6, subtema 1, dan pada pembelajaran kelima. Sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.